Halo para sedulur, kembali lagi bersama dengan gue di sini Mas Opet. Nah, kali ini Mas Opet hadir dengan cerita yang tak kalah menarik dengan kasusnya PDD, Cok. PDD lagi, Cok. Memang kasus itu memang benar-benar sangat mengerikan lah. Ya, kalian bisa tahulah gimana mengerikannya tuh si PDD. Nah, tapi kali ini gua membawakan cerita yang tentunya tak kalah menarik dengan kasusnya PDD, Cok. Dan di sini memang yang akan gue bawakan ini ceritanya berasal dari India. Mungkin teman-teman kalian sudah ada yang pernah mendengar mengenai kejadian ini. Dan ya benar sekali, yaitu kejadian meninggalnya Dr. Momita. Beliau itu meninggal diduga karena telah dihabisi oleh 18 orang bahkan sampai 30 orang banyaknya, Cok. Dimana mengalami patah tulang, 113 gigitan di badannya, kemudian patah tulang juga di bagian selangkangan, mata tertusuk oleh pecahan kaca, dan cakaran di bagian seluruh tubuhnya. Tapi yang gak kalah mengerikannya, katanya ya lur, tubuhnya itu pas mati itu dipenuhi oleh banyak sekali cairan sperma. Coba kalian bisa bayangkan bagaimana mengerikannya tuh kejadian. Dan mungkin buat kalian para sedulur-sedulurku yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar gua semangat mengupload konten guys. Dan kalian bisa menikmati konten-konten yang gua sampaikan inilah. Oke, mari kita simak video kali ini sampai selesai biar kalian tuh tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Dr. Momita. Tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Oke sedulur, sebelum memasuki kronologinya, alangkah lebih baiknya kita harus mengenali siapa sih itu Dr. Momita. Ya enggak? Iyalah, masa enggak? Jadi, nama Dr. Momita ini nama lengkapnya adalah Momita Demnat yang lahir pada tahun 1993 dan usianya pada saat itu berusia 31 tahun. Nah, karena memang dari kecil Dr. Momita ini seneng dengan dunia sains dan dunia kedokteran, makanya ketika dia dewasa, dia memutuskan untuk menempuh pendidikan kedokteran di salah satu universitas yang ada di sana, yaitu di RG Kar Medical College yang ada di kota Kolkata. Sebagai mahasiswa, memang Dr. Momita ini dikenal sebagai mahasiswa yang sangat berprestasi dan memiliki peran yang sangat penting di dunia permedisan. Memang karena pada dasarnya tuh dia senang banget tentang permedisan, tentang menolong orang. Makanya karena dia pengen menolong lebih banyak lagi orang yang ada di sana, akhirnya dia memutuskan untuk menempuh pendidikan lanjutan, yaitu di bidang kedokteran dada. Nah, di dunia profesional medis katanya Dr. Momita ini dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang lah, dan dia memiliki dedikasi yang lebih untuk pasien-pasiennya. Bahkan kesejahteraan pasiennya lebih diutamakan daripada dirinya sendiri, Cok. Hal itulah yang membuat Dr. Momita ini banyak banget yang menghormati dirinya, banyak banget yang respect dengan Dr. Momita ini. Tak hanya di dunia medis saja lur, ternyata memang Dr. Momita ini sering banget melakukan penelitian-penelitian yang akhirnya itu dia jadikan atau dia membuat jurnal lah. Makanya dia ini Dr. Momita ini mempunyai pengaruh yang sangat besar lah di dunia medis. Makanya dari situ dia banyak banget atau sering banget diundang oleh orang-orang khususnya di konferensi nasional dan internasional, ya untuk untuk ditanyailah mengenai kemampuan dia di dunia permedisan, dibagikanlah ilmu-ilmunya kepada mereka. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys mengenai latar belakang Dr. Momita. Dan kali ini yuk kita langsung masuk aja cok ke kronologinya. Oke nggak? Oke no. Oke. Jadi pada tanggal 9 Agustus 2024 kemarin, saat itu posisinya Dr. Momita ini sedang makan-makan bersama teman-temannya, Cok. Setelah dia bekerja selama 36 jam. Coba kalian bayangin, Cok ya, 36 jam. Kalau kita sendiri kan kerja cuma 8 jam per hari lah maksimal itu. Itu rasa capeknya udah capek banget, ngeluhnya tuh gimana coba. Dan Dr. Momita ini istirahat setelah 36 bekerja. Makanya pas saat dia kumpul bareng temen-temennya, dia inilah ngerasa ngantuk banget, capek kayak pengen istirahat. Makanya di jam 2 pagi itu
dia pamit sama temen-temennya. Lur, gua pamit tidur dulu ya. Sumpah mata gua kelecok. Nah, tapi karena memang saat itu mereka berkumpul di rumah sakit, ya akhirnya dokter Momita ini mencari tempat lah untuk dia singgahi untuk istirahat. Karena memang di sana nggak ada tempat tidur, makanya dokter Momita ini memutuskan untuk tidur di ruang seminar yang ada di lantai 3 rumah sakit tersebut. Nah, keesokan harinya 10 Agustus, ada salah satu petugas rumah sakit yang kayak ngecek gitulah, kayak yang tukang bersih-bersih. Nah, dia tuh ngecek seluruh ruangan yang ada di rumah sakit itulah, karena pada dasarnya kan dia yang memegang kunci semua ruangan. Nah, dari situ meskipun ruangannya dokter Momita ini dikunci, dia juga bisa membukanya. Pas saat lagi ngecek seluruh ruangan satu persatu, dan pas saat dibuka ruangannya dokter Momita, tugas itu langsung ngeliat kalau memang dokter Momita ini sudah tidak bernafas lagi, alias meninggal. Jadi katanya pada saat itu memang dokter Momita sudah tidak bernafas, dimana dengan kondisi tubuhnya itu setengah bugil dan badannya itu penuh dengan luka-luka. Tak lama dari situ makanya petugas itu langsung melapor ke pihak rumah sakit. Pak, Bu, sus, dok, ini dokter Momita meninggal di lantai 3, ayo buru-buru. Nah, setelah itu asisten rumah sakit yaitu Dwi Pian Biswas langsung menghubungi keluarga dokter dan mengatakan bahwa dokter Momita telah dinyatakan meninggal. Dari situ ya pihak keluarga langsung kaget. Karena apa ya? Karena memang keluarga Momita ini tidak pernah melihat kayak gejala-gejala kayak penyakit, kayak tanda-tanda dia depresi. Dia tuh nggak pernah melihat dokter Momita tuh ngelakuin hal-hal seperti itu. Makanya dia langsung kaget, kenapa kok ini bisa terjadi? Langsung tuh mereka buru-buru ke sana, dan sesampainya di sana, pas keluarga mau melihat jasadnya dokter Momita, pihak rumah sakit ini seolah-olah menahan keluarganya untuk tidak melihatnya lebih dulu lah. Sebenarnya ya kalau dari pihak keluarga tuh pasti kayak ada apa-apanya karena pihak keluarga tuh menunggu selama 3 jam. Itu nunggu cuman untuk ngeliat doang tuh selama 3 jam. Dari situ ya pihak rumah sakit setelah 3 jam tuh mengizinkan pihak keluarganya untuk melihat jasad tubuhnya si dokter Momita. Akhirnya diperbolehkanlah tuh masuk, dan pas ngelihat jasadnya tubuhnya dokter Momita, mereka langsung kaget lagi Karena apa? Karena jasad tubuhnya tuh nggak menunjukkan kalau dokter Momita ini bunuh diri, karena tubuhnya tuh dipenuhi oleh luka-luka Dan apa ya, karena kan dari awal pihak rumah sakit ini mengabari kalau dokter Momita tuh meninggalnya karena bunuh diri. Makanya pihak keluarga langsung kaget dah, dan kok aneh banget sini rumah sakit. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama dokter Momita? Dari situ ya mau nggak mau lah pihak keluarga tuh langsung memaksa pihak rumah sakit untuk tubuhnya si jasadnya dokter Momita untuk dilakukan otopsi Setelah ditunggu-tunggu hasilnya pun keluar. Dari hasilnya itu dapat dilihat bahwa dokter Momita ini meninggal karena telah dibunuh oleh seseorang, dan dirinya juga mengalami kekerasan seksual. Nah, jadi High Court Kolkata atau semacam mahkamah tinggi yang ada di sana itu mengatakan tubuhnya dokter Momita ini dipenuhi oleh air mani sebanyak 150 mg banyaknya. Dan ini ya secara sains atau secara kedokteran, laki-laki normal pada umumnya itu hanya mengeluarkan perharinya sebanyak 2-6 mili. Makanya dari situ mereka menduga bahwa kematiannya dokter Momita ini pelakunya tidak hanya satu orang aja, melainkan sekitar 18 orang. Nah, jadi hasil otopsinya tuh kayak gini, gua bacakan ya. Yang pertama, dari hasil otopsi ya, korban tuh dilecehkan sekaligus dicekik hingga tewas. Kemudian yang kedua, ada tanda-tanda kekerasan seksual dengan adanya pendarahan di vagina dan di perut. Kemudian yang ketiga, selain itu kedua mata terluka dan tertancap pecahan kaca dari kacamata yang dia gunakan. Dan yang terakhir, memah parah di bibir, di wajah, tulang leher retak, tulang panggul patah, jari manis tangan kanan patah, kaki itu tertekuk 90 derajat ke belakang. Kemudian ditemukan luka cakaran dan 113 gigitan manusia. Coba kalian bisa bayangin kan gimana ngerinya? Nah, sebenarnya dapat dilihat dari hasil otopsi, kematian dokter Momita ini terjadi di antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Tapi sebelum kematiannya dokter Momita ini sempat melakukan perlawanan.
Tapi ya mungkin karena diduga saking banyaknya ya akhirnya dokter Momita nggak bisa berbuat apa-apalah. Tapi di sini nggak tahu sih mana yang benar atau mana yang salah sama yang dikatakan mahkamah tertinggi yang di sana, High Court Kolkata. Soalnya apa ya? Soalnya dari pihak rumah sakit, dari pihak otopsinya itu mengatakan hal yang berbeda sama apa yang dikatakan oleh High Court Kolkata. Pihak otopsi itu menyangkal apa yang dikatakan yang 150 mg air mani tadi lah. Itu disangkal sama mereka. Akan tetapi dari tim forensik yang ada di sana masih mencoba untuk melakukan analisa atau cek DNA untuk menentukan sebenarnya berapa sih banyak pelakunya tuh yang membuat dokter Momita ini meninggal. Masih dikumpulin lah tuh bukti-bukti biar kuat lah, nggak opini semata. Ya dari itu bisa tahu lah sebenarnya apa sih yang terjadi sama dokter Momita ini. Akhirnya dari tim forensik ini mendapat satu dugaan, yaitu yang bernama Sanjay Roy, seorang pria yang berusia 33 tahun. Sebenarnya siapa sih si Sanjay Roy ini? Gua akan mencoba menceritakan sedikit ya. Jadi Sanjay Roy ini adalah sukarelawan penanggulangan bencana kepolisian Kolkata dan sudah bergabung sejak tahun 2019. Nah, belum lama ini si Sanjay Roy ini dipindah tugaskan ke rumah sakit RGK di mana tempat dokter Momita ini bekerja. Dari situ ya mau nggak mau dia satu tim lah dengan si dokter Momita. Tapi kalau menurut gua ya bisa jadi Sanjay Roy ini adalah pelakunya. Karena apa? Karena Sanjay Roy ini mempunyai akses ke ruangan mana aja. Dan FYI ya guys ya, for your information buat kalian, Okay. memang kejadian itu sangat menggemparkan berbagai belahan dunia. Banyak sekali dokter-dokter itu turun langsung kayak semacam demo lah. Karena memang kejadian itu kayak seolah-olah ada yang ditutupin. Makanya mereka menuntut pihak kepolisian untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dari situ ya karena pihak polisi merasa didesak, mereka langsung tuh menuju rumah sakit untuk ngecek CCTV-nya. Dan pas dilihat, memang benar cok bahwa di ruangannya dokter Momita itu istirahat, ternyata ada si Sanjay Roy. Jadi memang dia tuh masuk sekitar jam 4-an pagi lah. Dan di situ terlihat jelas bahwa Roy ini sedang menggunakan headset Bluetooth yang digantungkan di lehernya. Ini sesuai sama apa yang ditemukan pihak polisi karena mereka tuh pas saat melakukan olah TKP dia menemukan headset Bluetooth. Tapi untuk memastikannya lebih lanjut ya ini mudah banget sih karena memang Roy ini entah goblok entah apa cok. Okay. Dia tuh lupa mematikan Bluetoothnya. Makanya pas pihak polisi menghidupkan Bluetooth ya headsetnya, ya ini langsung otomatis nyambung cok. Goblok kan. Nah selain itu ada laporan bahwa Sanjay Roy ini sempat minum-minum sama kerabat pasien rumah sakit lah sebelum menemui atau memasuki ruangannya dokter Momita. Setelah itu akhirnya dia pergi sekitar jam 4:30 pagi dari ruangan itu. Dari situ ya dengan bukti-bukti yang ada pihak kepolisian itu langsung menahan si Sanjay Roy. Nah setelah itu ya polisi itu mendapatkan laporan dari orang-orang yang mungkin kenal dan tahu sama si Roy ini. Katanya itu Roy adalah orang yang problematik. Karena apa? Karena tuh dia pernah menikah sebanyak 4 kali banyaknya cok. Pernikahan 1, 2, 3 itu gagal karena si Roy ini melakukan KDRT cok. Makanya dia ditinggal sama istrinya. Terus pernikahan yang keempat itu dia berpisahnya karena istrinya itu meninggal karena mempunyai penyakit kanker. Dari beberapa orang juga mengatakan si Roy ini memang jahat banget cok sama perempuan. Bahkan dia juga sempat menjadi pelaku kejahatan cok. Gila ya, ngeri banget tuh sumpah si Sanjay Roy ini. Dan pas polisi ini mencoba untuk ngecek dan buka HP-nya, ternyata apa yang dilihat cok, polisi itu ngelihat bokep cok di situ. Banyak banget tuh di galerinya, di scroll dari atas sampai bawah isinya bokep semua cok. Gila nggak tuh? Kayaknya nih Roy ini kedanan cewek po ya. Gendeng emang. Nah setelah beberapa hari ditahan, tiba-tiba Roy ini ngaku cok
kalau memang dirinya tuh yang menghabisi nyawa Dr. Momita. Bahkan dia juga sempat mengatakan dia rela dihukum, bahkan hukum mati pun dia siap, Cok. Sumpah, Cok, dia sadar apa, Cok? Apa karena dia kerasukan semar mesem semar mendem buta hijau. Okay. Aneh banget, soalnya tiba-tiba ngaku, Cok. Dari situ ya langsung lah semakin yakin tuh pihak kepolisian, dan ya ditahan aja lah. Si Roy ini emang meresahkan banget, Cok, orangnya. Tapi setelah 14 hari kemudian banyak publik yang merasa bahwa kok kayaknya ada sesuatu yang aneh ya sama kejadiannya Dr. Momita. Kayak ada yang ditutup-tutupin, Cok, dan si Roy ini kayak seolah-olah jadi kambing hitamnya, Cok. Soalnya apa? Karena pada saat itu ibunya ini juga sempat membela dan mengatakan kalau anaknya ini cuma dijebak sama pihak tertentu, diancam, dan dia juga tuh mengaku karena berada di bawah tekanan polisi, Cok. Makanya tuh dia ngaku tadi. Dokter koleganya Dr. Momita ini juga menduga ya bahwa ada pelaku-pelaku lainnya. Di antaranya itu ya dokter-dokter yang ada di sana dan pegawai-pegawai rumah sakit yang ada di sana. Bahkan di situ telah ditetapkan tersangka sebanyak 30 orang banyaknya, Cok. Tapi ya kok yang ditahan cuma satu. Makanya kan aneh banget kan. Banyak banget, Cok, yang kecewa sama kejadian ini, Cok. Karena ya dari awal tadi kita dengar keanehannya tuh banyak banget, Cok. Yang pertama kayak pihak keluarga yang pas mau ngunjungin tuh, mau lihat jasanya, itu ditahan, Cok, selama 3 jam. Terus lambatnya laporan hasil otopsi dan tiba-tiba ada penangkapan dadakan. Makanya kayak aneh banget lah, kayak seolah-olah tuh pihak rumah sakit tuh kayak sedang merencanakan untuk diubah lah di dalamnya tuh, kayak macam hasil otopsi, kayak ya jasad-jasadnya entah itu diapakan biar ditutupin lah tuh kesalahannya mereka. Pas itu juga ada laporan bahwa dari pihak kepolisian itu meminta jasadnya Dr. Momita ini untuk dikremasi. Tapi ya lagi-lagi lah, seiring berjalannya kasus ini, polisi ini menyangkal. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu, Cok. Kapan coba? Nah, nggak tahu sih bener apa enggaknya. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau kasus ini tuh ada sangkut pautnya lah dengan politik yang ada di sana. Karena pada saat itu partai oposisi BJP menuduh polisi menutupi kasus besar demi melindungi pelaku yang ada di kekuasaan, yang ada di pemerintahan lah, macam kayak di Wakanda sana, Cok. Terus dugaan ini tuh menguat karena pada tanggal 15 September 2024 rumah sakit tuh tiba-tiba banyak banget ibu-ibu yang datang berdemo, Cok. Gak hanya itu, banyak juga warga-warga yang di sana tuh tiba-tiba menyerang rumah sakit, Cok. Itu malam, Cok, padahal posisinya. Terus habis itu banyak banget orang-orang yang datang itu menyerang dan membuat kekacauan di rumah sakit, Cok. Makanya dari situ menurut BJP, partai oposisi tadi, hal itu dilakukan untuk menghilangkan barang-barang bukti yang ada di sana. Tak hanya itu, pemimpin partai oposisi yang ada di sana itu menyampaikan 2 dugaan. Yang pertama itu mereka menduga bahwa perut Dr. Momita ini sempat diubah oleh pihak rumah sakit dan menuduh polisi bahwa mereka telah memasukkan bukti-bukti yang ada. Dan yang kedua dugaannya ini cukup mencengangkan sih, Cok. Jadi kematian Dr. Momita ini ada sangkut pautnya dengan jaringan perdagangan ilegal. Sumpah, Cok. Apalagi ini, tolonglah, karena memang pada saat itu beredar bahwa ada jaringan perdagangan ilegal yang ada di sana, dan Dr. Momita ini mungkin tahu sama jaringan tersebut. Mereka yang melakukan ini itu takut kalau Dr. Momita ini ember, Cok. Nggak mau lah mereka tuh sampai Dr. Momita ini menyampaikan hal gila ini ke publik. Makanya dari situlah Dr. Momita ini dihabisi. Ini yang ngomong CBI loh ya, bukan saya. Jadi CBI itu semacam FBI lah, FBI-nya India. Gila, ngeri betul. Okay. Karena memang pada saat itu tuh CBI sempat melakukan penyelidikan terkait jaringan ini, dan mereka tuh telah menginvestigasi sebanyak 19 orang yang ada di sana. Hasilnya tuh separuh lebih mengatakan bahwa ya memang betul di sana tuh ada jaringan perdagangan ilegal. Memang betul, Cok, dan mereka tuh melakukannya di luar rumah sakit itu.
Ya cobalah kalian tulis di kolom komentar lah, apakah benar memang kematiannya Dr. Momita ini ada sangkut pautnya dengan apa yang disampaikan oleh CPI tadi. Apakah karena Dr. Momita ini tahu makanya dia dihabisi? Tulis di kolom komentar. Nah lur, selama melakukan investigasi, CPI ini telah mengantongi 4 nama, di mana 3 dokter dan satunya itu adalah staf rumah sakit yang ada di sana. Terus memang keempat orang tersebut tuh berhubungan lah dengan sebuah partai dan dituduh bahwa mereka telah melakukan bisnis narkoba dan bisnis seks. Bisnis narkoba dan bisnis seks. Dari situ ya CPI langsung merasa lah kalau Dr. Momita ini dihabis. Ya karena itu tadi karena dia tahu sama informasi keempat orang ini. Ya jadi memang kurang lebih seperti itu guys terkait kasus kematian Dr. Momita. Dan sampai saat ini prosesnya masih terus berlanjut dan belum mengetahui siapa sih pelaku sebenarnya. Mungkin buat teman-teman yang mengikuti cerita ini atau mengikuti kasus ini dan tahu bagaimana kelanjutannya, bisa tulis di kolom komentar. Dan buat kalian para sedulur-sedulurku, terima kasih karena telah menonton video ini sampai sejauh ini. Ya karena berkat kalian gua masih semangat untuk ngonten lah. Terima kasih banget pokoknya. Dan buat sedulur-sedulurku, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Oke, gue Mas Sopet pamit undur diri dan see you. See you.